Karomah aulia. Tentu Anda pernah mendengar cerita seorang wali yang bisa mi'raj sekian kali di dalam satu malam, memadamkan api neraka, bahkan bisa terbang. Potongan-potongan kisah ini begitu viral di jagat media sosial sehingga menjadi perbincangan orang awam, mulai dari yang menertawakan hingga mencaci dan merendahkan. Namun tahukah Anda begitu besar resiko yang akan kita hadapi jika ternyata seluruh tertawaan, cacian dan bulian yang kita lakukan ternyata tanpa diawali penelitian yang seimbang. Tenang saja, ini bukan sebuah program yang akan membela perilaku saudara kita yang berlebih-lebihan mengobrol kisah-kisah karomah sebagai hiburan. Tetapi perhatikan baik-baik, ini adalah program yang akan membuka mata kita lebar-lebar. Karena semakin luas ilmu, maka akan semakin bijak kita dalam bersikap. Program yang akan membentengi kita dan keluarga kita dari terjerumus ke dalam fitnah mencaci seorang muslim karena ketiadaan wawasan. Lalu, apa sebenarnya karomah itu? Bagaimana kita menyikapi ketika ada seseorang bercerita tentang karomah? Jangan langsung percaya, tapi mari kita buka fakta sebenarnya. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Definisi wali dan karomah. Jadi, jika Anda mendengar karomah biasanya disandingkan dengan orang-orang soleh atau disebutkan dengan karomah seorang wali. Tentu kita sebagai orang awam tidak tahu betul ini yang sedang dikisahkan merupakan seorang wali atau bukan. Kita tidak bisa langsung menafikan, sebagaimana kita tidak bisa langsung memberikan konfirmasi atas kewalian orang tersebut. Pada skenario pertama, bagaimana jika kita mendengar kisah karomah dari seseorang yang ternyata memang seorang wali? Hal ini bisa kita telisik dari berbagai literatur. Di antara yang paling jelas, kita bisa menyimaknya dalam Sahih Bukhari berikut ini. Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, barang siapa mengganggu waliku atau kekasihku, maka sungguh dia telah menantangku berperang. Tidak ada ibadah yang paling afdol bagi hambaku melainkan ibadah yang aku fardukan kepada mereka. Dan ketika hambaku terus-menerus mengamalkan yang sunnah, maka aku pun akan mencintainya. Dan ketika aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Maka aku akan menjadi tangan yang ia gunakan untuk menyentuh. Aku akan menjadi kaki yang ia gunakan untuk melangkah. Ketika ia meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Ketika dia meminta perlindungan kepadaku, aku pun akan melindunginya. Aku tidak bimbang terhadap sesuatu seperti bimbangku saat mencabut nyawa hambaku yang beriman. Dia membenci kematian dan aku pun takut menyakitinya. Tetapi ia harus merasakan kematian tersebut. Perhatikan, hadis ini secara eksplisit menyebut kata wali yang bermakna kekasih, serta step by step menuju kewalian tersebut. Juga hadis ini menceritakan berbagai keistimewaan yang Allah berikan kepada seorang wali. Dan part yang paling penting dari hadis tersebut adalah barang siapa mengganggu wali ataupun kekasihku, maka sungguh ia telah menantangku untuk berperang. Ini penting untuk kita fahami terlebih dahulu karena banyak kaum muslimin yang tidak memahami framework ini. Terkadang kita menjumpai orang-orang yang sangat rajin beribadah sunnah tetapi berantakan ketika melaksanakan hal-hal yang fardu. Proses ini juga menjadi screening untuk memilah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sekian banyak kelebihan atau keajaiban kepada banyak manusia, maka yang layak disebut wali adalah mereka yang senantiasa istiqomah beribadah. Lalu bagaimana para ulama menjelaskan kepada kita cara membedakan seseorang apakah ini termasuk wali Allah atau bukan? Al-Imam Syafi'i berkata, bahkan jika kalian melihat seseorang berjalan di atas air atau terbang di atas udara, maka janganlah kalian terperdaya olehnya hingga kalian menimbang perkataannya di atas Al-Quran dan Sunnah. Itu tadi
pendapat Al-Imam Syafi'i. Lalu bagaimana pendapat ulama madhab Hambali? Dalam kitab Nihayatul Mubtadi'in fi Usuliddin yang ditulis oleh seorang ulama bernama Imam Ahmad bin Hamdan bin Syabib bin Hamdan An-Namiri Al-Harani Al-Hambali, seorang ulama dalam madhab Hambali yang wafat pada tahun 695 Hijriah. Dikatakan keabsahan suatu karomah tidak otomatis membuktikan kebenaran orang yang mengakuinya tanpa adanya bukti yang jelas atau indikasi yang kuat yang dapat memastikan kebenarannya. Meskipun ia bisa berjalan di atas air, terbang di atas udara, jin dan binatang buas tunduk kepadanya. Semua itu tidak dapat dijadikan ukuran hingga kita melihat bagaimana akhir hidupnya dan sejauh mana ia berpegang teguh kepada syariat dalam perintah dan larangannya. Nah, jadi dalam mazhab Hambali suatu karomah baru bisa dikatakan karomah jika akhir hidup dari orang tersebut husnul khatimah dan berpegang teguh pada syariat. Jadi sekali lagi, cara mengukur kesohihan seorang wali adalah sebagaimana yang telah diajarkan ulama, bukan berdasarkan potongan video viral tanpa kita telisik dulu bagaimana riwayat hidup sosok yang dikisahkan. Baik, kita sudah memahami definisi seorang wali. Lalu apa perbedaan karomah dengan mukjizat? Karomah memiliki persamaan dengan mukjizat karena keduanya merupakan sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal atau dalam bahasa Arab disebut khawariqul adat. Akan tetapi karomah memiliki perbedaan dengan mukjizat setidaknya dalam dua tinjauan. Yang pertama, mukjizat muncul setelah adanya klaim kenabian, sedangkan karomah dimunculkan serta-merta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengimani dan sungguh-sungguh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Kedua, pemilik mukjizat yakni para nabi tidak menyembunyikan mukjizatnya, bahkan menampakkannya untuk menaklukkan penentangnya. Sedangkan para wali yang memiliki karomah cenderung berusaha keras untuk menyembunyikan karomahnya karena khawatir tertipu dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Lalu jika ada dukun yang mampu melakukan hal-hal yang ajaib, jangan juga serta-merta kita kategorikan sebagai karomah. Ada yang namanya istidraj, yakni apa yang dikatakan dalam hadis, apabila engkau melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seseorang hamba atas kemaksiatan yang ia lakukan, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Lalu apa perbedaan istidraj dengan karomah para wali? Teman-teman bisa menyimaknya pada tabel berikut ini. Seorang ulama bernama Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, sesungguhnya yang terpatri di kalangan orang awam bahwasanya keajaiban atau kesaktian menunjukkan barang siapa yang melakukannya adalah termasuk wali-wali Allah. Dan ini merupakan kesalahan dari orang yang mengatakannya. Karena sesungguhnya keajaiban ataupun kesaktian terkadang muncul melalui tangan orang-orang yang berada di atas kebatilan. Seperti tukang sihir, dukun, atau bahkan pendeta. Karenanya orang yang hendak menjadikan kesaktian sebagai bukti kewalian membutuhkan pembeda. Dan pembeda yang paling utama yang mereka sebutkan adalah dengan menguji kondisi ataupun keadaan pemilik kesaktian ataupun keajaiban tersebut. Jika orang tersebut berpegang teguh dengan perintah-perintah syariat dan menjauhi larangan-larangan syariat, maka keajaiban tersebut merupakan tanda kewaliannya. Dan barang siapa yang tidak demikian, maka keajaiban tersebut sama sekali bukan tanda-tanda kewalian. Menurut Anda bagaimana jika ada seorang yang mengisahkan bahwa ada santri di dalam kamar asramanya tiba-tiba menutup pintu dari jarak jauh dengan cara memanjangkan tangannya? Masuk akal nggak tangan memanjang seperti dalam kisah-kisah kartun? Kisah siapa ini? Ini adalah kisah murid Syekh bin Baz yang disebut dari kalangan jin. Dikatakan jin ini ikut belajar bahkan hingga di wisuda.
Jika Anda mempercayai bahwa ada jin yang memiliki identitas untuk mendaftar di universitas, bahkan mendapatkan nomor kamar asrama dan bisa lulus sampai di wisuda, ya nggak apa-apa. Kadar logika seseorang memang berbeda-beda. Lalu bagaimana jika dikisahkan adanya satu kitab yang jika jin melihatnya, maka jin itu akan ketakutan. Dan orang yang kesurupan akan berteriak karena ada kitab itu di ruangannya. Tenang, ini bukan tentang habaib, tetapi ini adalah kisah yang disampaikan oleh murid Syekh bin Baz yang menceritakan jin yang ketakutan dengan kitabnya. Lalu, pernah nggak Anda mendengar seorang habib yang dipenjara, namun tubuhnya terlihat ada di mana-mana, bahkan di luar penjara. Lalu ditemukan di saat yang bersamaan ia sedang mengajar di majelisnya, bahkan berpindah dari satu desa ke desa yang lain dan disaksikan oleh orang banyak. Bukan, ini bukan tentang Habib, tapi ini adalah kisah Syekh Ibn Taimiyah. Jika Anda percaya dengan pernyataan itu mungkin jin, maka itu hak Anda untuk mempercayai bahwa ada jin yang mengajar pada bukan kalangannya. Lalu dapat mengajar secerdas Syekh Ibn Taimiyah. Setelah Syekh Ibn Taimiyah wafat, jin tersebut tidak lanjut mengajar lagi. Itu hak Anda. Kadar logika kan berbeda-beda. Mau bagaimana kisah ini? Karena kisahnya nggak logis. Mau kita caci maki atau kita tertawakan? Tenang, jangan terburu-buru. Sabar dulu. Sekarang kita pelajari framework karomah. Framework karomah. Jadi, bagaimana rumusannya agar kita bisa menyikapi kisah karomah dengan tepat dan tidak membahayakan diri sendiri? Perhatikan tahap ini, yaitu bidayah atau permulaan dan nihayah atau tahap akhir. Karomah adalah hasil akhir atau nihayah, sedangkan bidayahnya adalah biografinya, proses beliau mencari ilmu, adab yang diterapkan, ujian-ujian hidup yang dialami, proses membangun keimanan, ketawaduan, sikap warok dan kehati-hatian, zuhud atau menjauh dari sikap mencintai hal keduniaan. Itulah bidayah, proses yang bisa kita amati, bisa kita contoh dari seorang wali hingga ia mendapati kedudukan di sisi Allah. Sedangkan karomah adalah nihayah, tidak bisa dicontoh oleh manusia pada umumnya. Bayangkan ketika orang yang ibadahnya berantakan mendengar kisah karomah, orang yang jauh dari bidayah seorang wali, maka untuk bisa mencapai nihayah berupa karomah menjadi sebuah angan-angan dan hayalan. Sedangkan orang yang memiliki bidayah yang baik, ibadah yang istiqamah, keilmuan yang mumpuni dan sejalan dengan bidayah para wali, justru menjadikan kisah karomah mereka sebagai motivasi untuk mencapai tingkat keistiqomahan yang lebih tinggi hingga menuju kedudukan yang sama dengan para wali tersebut. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imamul Ghazali juga mengutip sebuah nasihat yang sangat penting. Beliau mengatakan, "Man ra'ani fil bidayah shara siddiqan wa man ra'ani fin nihayah shara zindiqan." Barang siapa yang memperhatikan proses permulaan seseorang, maka ia akan menjadi orang yang bersungguh-sungguh. Dan sedangkan ketika ia tertipu dengan puncak karir seseorang, maka dia akan menjadi orang yang ngawur tak teratur. Misalnya, Anda mendengar seseorang mengatakan, saya bisa menyambungkan tangan yang telah terputus hingga berfungsi kembali. Jangan terburu-buru kita tertawakan. Baik, perhatikan. Ini dalam konteks bidayah, permulaan, atau nihayah, sebuah hasil akhir. Pertanyaannya adalah, apa bidayah atau permulaan yang telah ia lewati sehingga ia bisa mencapai nihayah tersebut? Jika ia menceritakan prosesnya, yang pertama, dia menyelesaikan sekolah S1 kedokteran kurang lebih selama 4 tahun. Yang kedua, profesi doktor atau koas kurang lebih selama 2 tahun. Yang ketiga, internship selama 1 tahun. Yang keempat, pengalaman dokter umum. Yang kelima, PPDS ortopedi kurang lebih selama 4-5 tahun hingga mendapatkan gelar SPOT. Yang keenam, fellowship atau subspesialis bedah tangan kurang lebih 1 hingga 2 tahun hingga ia mendapatkan gelar SPOTK hand surgery.
Inilah proses bidayah, sehingga dengan memahami bidayah tadi kita akan mudah memahami nihayah yang mengatakan saya bisa menyambungkan tangan yang telah terputus hingga bisa berfungsi kembali. Framework inilah yang harus kita terapkan ketika mendengar cerita karomah. Kita perlu bertanya, siapa orang yang diceritakan itu hingga Allah berikan karomah kepadanya? Bagaimana perjuangan hidupnya? Bagaimana kisah wafatnya? Sekarang kita mulai bahas berangkat dari Al-Quran dan hadis. Tapi berhenti dulu, dengarkan. Ini hanya untuk yang percaya dengan Al-Quran dan hadis. Jika Anda belum mempercayai Al-Quran dan hadis, maka video ini terlalu jauh untuk Anda. Coba tonton sejenak Aska The Series. Ada banyak sekali dalil-dalil adanya karomah baik di Al-Quran ataupun As-Sunnah serta asar kaum sholihin. Di dalam Al-Quran misalnya, Sayyidah Maryam diberi makanan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kisah tentang penasihat Nabi Sulaiman yang mampu memindahkan singgasana, Ashabul Kahfi yang ditidurkan selama 309 tahun. Apakah itu logis? Ketika ada seseorang tidur 309 tahun tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa membuang hajat. Lalu kisah Dzulqarnain yang menguasai dunia. Juga ibunda Nabi Musa yang mendapatkan ilham untuk menjatuhkan Nabi Musa kecil ke sungai Nil. Tidak hanya di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis pun bertebaran kisah-kisah tentang karomah ini. Kita bisa melihatnya. Lalu perhatikan bagaimana jika kita membuka media sosial, lalu tiba-tiba ada kisah seseorang mendapatkan salam dari malaikat. Kira-kira apa respon kita? Atau mendengar kisah karomah selevel Nabi Ibrahim, yaitu seseorang yang dibakar lalu tetap bisa selamat. Apakah Anda akan meng-like atau Anda akan mencaci postingan tersebut? Bagaimana jika muncul kisah di TikTok bahwa ada seorang wali yang bisa mengajak bayi yang baru lahir untuk berbicara? Apakah akan Anda tertawakan? Sabar dulu, berikut kisah-kisah yang jelas ada di dalam riwayat hadis. Yang pertama, suara instruksi perang Sayyidina Umar yang tengah berkhutbah di Madinah. Beliau bisa mengarahkan pasukan yang tengah berada di Irak. Yang kedua, kisah tentang 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua, tertutup batu besar. Lalu tiba-tiba batu tersebut bergeser sedikit demi sedikit karena mereka bertawasul. Yang ketiga, kisah tentang Sayyidina Imran bin Husain yang mendapatkan salam dari malaikat. Yang keempat, Sayyidina Khabbab bin Adi yang mendapatkan anggur ketika ditawan. Yang kelima, kisah tentang Sayyidina Juraid yang dituduh berzina, kemudian beliau mampu mengajak bayi yang baru lahir untuk berbicara. Yang keenam, kisah orang dari Yaman yang dibakar hidup-hidup dan selamat lalu menemui Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab. Yang ketujuh, karomah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membuat makanan yang dihidangkan semakin banyak dan tidak berkurang. Nah, itulah yang dikisahkan di dalam hadis. Lalu bagaimana jika Anda mendengar kisah berikut ini? Mungkinkah Anda bertemu dengan seorang wali yang bisa mengetahui masa depan? Di dalam kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i, Al-Imamul Baihaqi menceritakan bagaimana Al-Imam Syafi'i dengan perinci menceritakan tentang masa depan yang akan terjadi kepada para muridnya. Syekh Rabi yang merupakan murid Al-Imam Syafi'i berkata, suatu hari aku, Al-Buaiti, Al-Muzanni dan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam masuk ke rumah Al-Imam Syafi'i menjelang wafat beliau. Al-Imam Syafi'i memandang kami sesaat, kemudian memandang kami satu persatu sembari berkata, wahai engkau, ya Aba Ya'qub, engkau akan mati di dalam jerusi besi. Adapun engkau, wahai Muzani, engkau akan mendapati kerusakan dan kehancuran di Mesir, dan engkau akan mendapati zaman di mana engkau akan menjadi orang yang paling cerdas di zaman itu. Adapun engkau, wahai Muhammad, engkau akan kembali terhadap madhab ayahmu. Sedangkan engkau, wahai Rabi, engkau akan menjadi orang yang paling berjasa dalam tersebarnya kitab-kitabku. Al-Imamul Baihaqi mengatakan, maka terjadilah persis seperti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i tersebut. Tidak berhenti sampai di situ. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah
yang merupakan murid Syekh Ibnu Taimiyah juga menceritakan tentang betapa dahsyatnya karomah Syekh Ibnu Taimiyah. Bahkan dikisahkan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah mengetahui apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah loh, di dalam kitab yang berjudul Madarijus Salikin juz 2 halaman 458, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menceritakan tentang apa yang diperintahkan oleh gurunya, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah, untuk bergegas berperang melawan kaum Tartar yang beberapa tahun lagi akan datang menyerang. Beliau memastikan bahwa kemenangan akan menjadi kaum muslimin. Bahkan ketika ada yang mengingatkan beliau untuk mengatakan insya Allah, beliau dengan yakin mengatakan bahwa kemenangan kaum muslimin sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Apa reaksi Anda jika ada seorang wali yang bisa mendengar suara salam dari Nabi SAW di dalam makamnya? Bagaimana jika dikisahkan seorang wali yang mampu mendengar jawaban dari makam orang-orang soleh atau bahkan mendengar suara azan dari makam Nabi? Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan tidak masuk dalam bab ini apa yang terjadi di dalam riwayat bahwa sekelompok kaum mendengar jawaban salam dari makam Nabi SAW atau makam orang-orang soleh lainnya, dan Sa'id bin Musayyib mendengarkan azan dari makam Nabi SAW pada malam-malam perang Harrah dan lainnya. Semua ini adalah hak, bukan tema yang kita bahas. Lalu bagaimana jika lewat di sosmed Anda ada seorang yang mengkisahkan seorang Habib yang ketika ditanya kenapa beliau berdiam di rumah, lalu si wali mengatakan aku bersama Nabi SAW dan para sahabatnya. Kira-kira mau kita sebut sebagai khurafatkah? Tenang, ini sekali lagi bukan tentang Habib, tetapi ini adalah kisah seorang tabi'in yang bernama Syekh Ibnul Mubarak. Dan dikisahkan di kitab Al-Imam Mudzahabi, murid Al-Imam Ibnu Taimiyah, juga dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir. Syekh Ibnul Mubarak banyak berdiam diri di rumah. Lalu beliau ditanya, apakah kamu tidak resah? Maka Syekh Ibnul Mubarak mengatakan, bagaimana aku resah padahal aku tengah bersama Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Supaya Anda tidak kebingungan, ini ulama-ulama yang diterima sebagai rujukan Anda. Belum lagi jika kita mau ambil kisah-kisah karomah dari berbagai negara lintas madhab sepanjang sejarah umat Islam. Belum lagi kisah-kisah karomah para wali songo yang dakwahnya telah nyata memberikan hasil yang begitu mengagumkan. Maka akan kita temukan khazanah keilmuan Islam diwarnai dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. Ketika kita mulai menafikan satu persatu kisah karomah tersebut, maka kita akan membuka pintu bagi fitnah yang lebih besar, yakni rusaknya pondasi ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Lalu bagaimana kita menyikapi semua ini? Karomah adalah pondasi ahli sunnah. Oke, karena banyak sekali para pencaci kisah karomah ini dari kalangan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka sewajarnya kita hormati dengan menukil dari ulama-ulama yang mereka terima pendapatnya. Karena begitu banyak sekali literasi mengenai karomah ini, seorang ulama terkemuka bernama Syekh Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab beliau Aqidah Al-Wasithiyah, menyatakan bahwa karomah adalah pondasi ahli sunnah wal jamaah. Di antara pondasi ahli sunnah wal jamaah adalah mempercayai karomah para wali dan apa yang dijalankan oleh Allah melalui tangan-tangan mereka, baik berupa perkara yang menyalahi adat atau tidak masuk akal, berbagai macam ilmu pengetahuan dan mukasyafah. Nah, ini menjadi penting sekali karena kita hidup di zaman di mana manusianya mudah mengatakan, karomahnya berlebihan, tidak masuk akal, atau mosok wali kok koyo nabi. Tenang, Anda bukan orang pertama yang berbicara atau berpikir seperti itu. Pemikiran itu dulu sudah dinyatakan oleh golongan yang bernama Mu'tazilah. Sebagaimana perkataan ulama pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau berkata, mazhab ahli sunnah wal jamaah itu mempercayai karomah para aulia.
Karena di sana ada madhab yang menyelisih ahli sunnah, yaitu madhab Mu'tazilah dan kelompok orang yang mengikutinya. Mereka mengingkari adanya karomah sembari berkata, sungguh sekiranya engkau menetapkan karomah pada para wali, maka akan terjadi keserupaan antara wali dan orang-orang tukang sihir ataupun wali dengan para nabi. Karena masing-masing mereka diberi kemampuan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Dan jangan Anda katakan, itu kan di Al-Quran, itu kan para sahabat, itu kan para salaf. Oke, perhatikan baik-baik. Syekh Ibnu Taimiyah bahkan dengan tegas menyatakan bahwa karomah seperti ini akan ada terus hingga hari kiamat. Perhatikan kata-kata berikut ini. Termasuk pondasi utama ahli sunnah wal jamaah adalah mempercayai segala macam karomah para wali dan apa yang Allah lakukan melalui mereka berupa hal-hal yang tidak masuk akal, baik dalam menyingkap ilmu-ilmu gaib, kemampuan-kemampuan luar biasa yang tidak selayaknya dimiliki oleh manusia, ataupun bekas yang bisa memberikan dampak, sebagaimana riwayat yang datang dari umat-umat terdahulu di dalam surat Al-Kahfi dan lainnya. Juga yang terjadi pada permulaan umat ini, baik para sahabat, tabi'in dan kurun-kurun berikutnya. Hal-hal semacam ini akan selalu ada hingga hari kiamat. Penjelasan Syekh Ibnu Taimiyah di atas menggambarkan kepada kita tentang betapa luas dan tak terbatasnya karomah yang Allah berikan kepada para kekasihnya. Lalu, sejauh apa karomah para wali tersebut? Seorang ulama bernama Al-Imam Tajuddin As-Subki mengatakan bahwa apa yang menjadi mukjizat para nabi bisa saja menjadi karomah para wali. Pendapat ini didukung oleh beberapa ulama, meskipun statement ini juga dilemahkan oleh Al-Imam Muzharkasi. Di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, ketika beliau mengisahkan kisah pemindahan singgasana Ratu Bilqis oleh seorang umatnya, beliau mengatakan, bila pemindahan ini dilakukan oleh asaf atau wali Allah lainnya, maka itu adalah karomah. Dan karomah wali sama seperti mukjizat Nabi. Jadi juga terdapat pendapat bahwa karomah para wali itu bisa sama saja seperti mukjizat para nabi. Akan tetapi mereka tidak menerima wahyu. Sebagaimana kisah seorang yang mendapatkan karomah kebal terhadap api, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti kisah di atas tadi. Berbicara tentang karomah, para ulama Nusantara juga banyak membahas ini dalam kitab-kitab mereka. Namun sebelum itu, yang perlu Anda ketahui, ada sebuah nadhaman akidah yang sangat masyhur di kalangan pesantren kita, yaitu kitab Jauharatut Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kitab ini berisi akidah-akidah ahlussunnah wal jamaah yang harus dipercayai oleh setiap orang mukallaf. Salah satu nadhamannya adalah wa asbata lil auliya karamah wa man nafaha fanbidan kalamah. Tetapkanlah karomah bagi para wali. Barang siapa menafikan karomah, maka buanglah ucapan mereka. Ulama Nusantara menguatkan adanya karomah untuk para wali ini dalam kitab-kitab yang mereka tulis sebagai penjelasan atas kitab Jauharatut Tauhid di atas. Di antaranya Kiai Haji Sholeh Darat dalam kitab beliau Sabilul Abid ala Jauharatut Tauhid, dan juga Kiai Haji Maimun Zubair dalam kitab Taqrirat Jauharatut Tauhid. Berikutnya Syekh Husain bin Umar Palembang dalam kitab beliau Fathil Majid fi Syarhi Jauharatut Tauhid. Berikutnya Kiai Haji Abdul Hadi Zahid, pengasuh pesantren Langitan pada masanya, dalam Manhajul Abid ala Jauharatut Tauhid. Juga Kiai Haji Kashful Anwar Al-Banjari Martapura yang tinggal di Kalimantan Selatan pada kitab Ad-Durrul Farid Syarah Jauharatut Tauhid. Dan juga Kiai Haji Yahya Arif Kudus dalam kitab beliau yang berjudul Irsyadul Mustarsyid Syarah Jauharatut Tauhid. Juga Syekh Abdul Fadl As-Sanori dalam kitab beliau Ad-Durrul Farid. Kesemua ulama-ulama Nusantara di atas menguatkan tentang adanya karomah para wali dengan menyebutkan dalil-dalilnya secara terperinci. Termasuk Syekh Abdul Fadl As-Sanori Tuban dalam kitab Ad-Durrul Farid. Beliau menjelaskan panjang lebar dalil demi dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis tentang adanya karomah.
Setelah itu, beliau mengisahkan belasan karomah yang terjadi di antara para wali. Beliau juga berkata, kisah-kisah keramat para wali sangatlah banyak. Saya menyebutkan ini hanya menyebutkan setetes dari lautan yang luas. Itu semua kembalinya ke sebuah asal yang wajib kita imani, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sedangkan hal-hal ajaib yang terjadi pada para wali bukanlah sesuatu yang mustahil. Selain para pensyarah Jauharatul Tauhid, banyak juga ulama Nusantara yang membahas dan menguatkan adanya karomah. Seperti Syekh Muhammad Ali Al-Qudsi dalam kitab beliau Kifayatul Mubtadi, dan juga Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus, seorang ulama asal Kudus yang menjadi pengajar di Masjidil Haram, dalam kitab beliau yang berjudul Irsyadul Mubtadi ila Syarhi Kifayatul Mubtadi. Bahkan ada ulama besar kita yang menulis kitab yang membahas secara terperinci khusus mengenai karomah para wali. Mulai dari definisi karomah dan wali serta dalil-dalilnya, juga jawaban atas syubhat-syubhat yang mengingkari hingga contoh-contoh karomah para wali tersebut. Beliau adalah Syekh Muhammad Mahfud bin Abdillah At-Tarmasi dari Termas, Pacitan, Jawa Timur. Kitab beliau itu berjudul Bughyatul Adqiya fil Bahsi an Karamatil Auliya. Kitab ini sangat cukup dibuat pedoman masyarakat Nusantara dalam memahami karomah para wali. Framework mengisahkan karomah. Zaman ini banyak telinga yang sensitif dengan kisah karomah dan langsung memberi label khurafat. Mereka tidak menggunakan framework bidayah wan nihayah dalam mencerna informasi. Tetapi ada hal penting lainnya jika kita hendak memutuskan baik percaya ataupun tidak percaya pada suatu kisah karomah, yakni apakah kisah karomah ini disampaikan dengan kisah sebenarnya atau terdapat perubahan dari kisah aslinya. Beberapa kisah yang beredar di masyarakat saat ini sebagian memang sesuai dengan kisah karomah yang tertulis pada kitab-kitab yang terpercaya. Namun ada juga kisah yang disampaikan tidak secara benar, bahkan berlebih-lebihan. Juga ada yang menjadikan kisah karomah ini sebagai hiburan. Sehingga setelah kita mengenal framework bidayah wan nihayah, berikut ini framework penyampaian sebuah kisah karomah yang harus diperhatikan oleh setiap pendakwah. Yang pertama, verifikasi sumber. Dilanjutkan dengan validasi sumber. Kemudian ditutup dengan identifikasi audiens. Jika seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka Anda bisa menyampaikan kisah karomah yang akan memberikan manfaat bukan madarat. Contoh, pada acara haul dikisahkan tentang sahibul haul melewati beberapa tahapan dalam pembacaan manaqib. Yakni, pertama, dikisahkan asal-usulnya. Yang kedua, dikisahkan masa kecilnya. Yang ketiga, dikisahkan proses menuntut ilmunya. Yang keempat, dikisahkan proses perjuangan dan ibadahnya. Yang kelima, dikisahkan perjuangan dakwahnya. Yang keenam, dikisahkan betapa menakjubkan akhlak dan adabnya. Dan yang terakhir, baru dikisahkan karomahnya. Proses ini adalah tahapan penting agar yang mendengar kisah ini paham tentang siapa yang sedang diceritakan, bagaimana bidayahnya. Dan yang membacakan kisah karomah ini tahu bahwa beliau bercerita di hadapan orang-orang yang sudah memahami bidayah tersebut. Namun sayangnya, banyak sekali sekarang ini yang bercerita tidak tahu kapasitas orang yang mendengar, dan orang yang mendengar tidak mengenal sosok yang tengah diceritakan. Ada asatir yang berani menceritakan nihayah, puncak karir dari seorang wali tanpa disertai menjelaskan awal permulaan bidayahnya terlebih dahulu. Dan ada juga predator, pemotong video pendek ceramah karomah yang tidak mau peduli dengan bidayah sosok yang dikisahkan, sehingga bertebaranlah kisah nihayah seorang wali tanpa pengetahuan masyarakat tentang sosok yang diceritakan. Bahkan para penceramah cenderung berfokus pada audiens yang ada di hadapannya, lalu lupa bahwa
kamera yang menyiarkan memiliki audiens yang lebih luas dan lebih awam. Maka jika penceramahnya tidak memperhatikan proses ini, tentu wajar jika kisah karomah menjadi bulan-bulanan masyarakat awam. Aswaja penuh khurafat. Apa yang kita tuangkan pada framework di atas sejatinya berkesesuaian dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama, tak terkecuali para ulama yang berasal dari Sadah Ba'alawi. Al-Habib Hasan Al-Attas memberikan nasihat di dalam kitab Tanwir Al-Aghlas ketika para santrinya melihat hal-hal yang menakjubkan yang nampak pada diri beliau. Beliau mengatakan, hal-hal di luar nalar seperti ini tidak perlu kalian catat. Di dalam bagian yang lain dari kitab ini, beliau juga menyatakan, kisah-kisah karomah yang baru kalian sampaikan adalah kisah yang baik. Itu menunjukkan kesolehan pelakunya. Namun yang terpenting untuk dikisahkan dari para salaf yang soleh adalah menceritakan betapa bagusnya amal-amal mereka, disiplin mereka dalam menjalankan wirid, dan penghargaan mereka terhadap waktu. Kisah karomah itu bakal berlalu dan tidak bisa ditiru begitu saja. Sedangkan kisah keteladanan para wali akan sangat bermanfaat ketika diterangkan di hadapan masyarakat. Bisa dipahami untuk kemudian diamalkan oleh mereka. Lalu, apakah hal-hal yang terjadi pada kalangan ulama terdahulu itu termasuk dalam karomah? Atau sekedar pertolongan biasa, atau bahkan justru itu merupakan istidraj? Lagi pula, terdapat keraguan di hati sebagian kaum muslimin ketika melihat kondisi dan perilaku sebagian keturunannya yang tidak seperti sosok datuk yang diceritakan. Berikut beberapa referensi dan pendapat para ulama yang setidaknya bisa kita gunakan untuk pijakan supaya kita lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru untuk mencaci. Syekh Asy-Sya'rani mengatakan, dan dari kebaikan yang Allah berikan kepadaku adalah aku diberi hati yang begitu mudah mengagungkan kepada syarif atau keturunan Nabi. Meskipun orang-orang ramai menyerang nasab mereka. Aku menganggap itu adalah hal yang sudah semestinya aku persembahkan untuk mereka. Begitu pula putra-putra ulama dan para wali. Aku akan menghormati dan mengagungkan mereka dengan cara yang telah diajarkan syariat. Meskipun terkadang sebagian mereka tidak dalam ajaran yang lurus. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Asy-Sya'rani. Lalu bagaimana dengan persaksian Syekh Yusuf An-Nabhani? Bahwa memang ada leluhur yang mulia dan mencapai derajat-derajat kewalian itu. Walaupun wilayah mereka, yakni Hadramut, berdekatan dengan kaum Zaidiyah di Yaman, serta meskipun mereka tersebar di berbagai negara khususnya di India, akan tetapi para ulama besar mereka adalah wali-wali pilihan yang memiliki cahaya yang sangat bersinar melebihi cahaya bintang gemintang yang ada di langit. Begitupun seorang ulama Nusantara bernama Kiai Haji Soleh Darat yang merupakan guru dari dua tokoh besar, yaitu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di dalam kitab Mursyidul Wajiz fi Ilmil Qur'anil Aziz, Kiai Haji Soleh Darat menyebutkan salah satu gurunya dari kalangan Sadah Ba'alawi, yaitu Al-Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih yang kemudian dimakamkan di Boto Putih, Surabaya. Saat menyebut gurunya, beliau memberikan gelar Sayyid, bahkan Qutbul Wujud, yang berarti pemimpin wali pada zamannya. Beliau mengatakan, dan kemudian saya belajar kepada Syekhona Al-Allamah Qutbul Wujud, Sayyidi Sayyid Syekh bin Ahmad Bafaqih Ba'alawi ketika beliau berada di Semarang. Saya mengaji kitab Jauharatut Tauhid karya Syekh Al-Allamah Ibrahim Al-Laqani dan Minhajul Abidin karya Al-Imamul Ghazali. Setidaknya sekarang kita bisa lebih berhati-hati, bukan berlebih-lebihan dalam memuji. Kini mari kita bahas satu persatu isu-isu yang menjadi polemik terkait karomah di masyarakat saat ini. Yang pertama, kisah Faqihil Muqaddam yang Mi'raj 70 kali. Inilah kisah yang viral disampaikan oleh seorang penceramah muda
yang mengatakan bahwa Imam Faqihil Muqaddam Mi'raj sebanyak 70 kali dan bertemu dengan Allah Ta'ala. Benarkah demikian? Coba kita gunakan kembali framework yang sudah kita bangun di atas. Diawali dengan memverifikasi sumber. Mari kita cek sumbernya di kitab Jauharus Syafaf. Yang pertama, kita perlu jujur memahami sejatinya beliau Syekh Faqihil Muqaddam ternyata tidak pernah menyatakan hal tersebut di hadapan publik. Teks yang banyak dinukil itu bisa kita lihat dalam manuskrip kitab Al-Jauharus Syafaf, yang mana itu adalah teks surat menyurat Syekh Faqihil Muqaddam dengan guru beliau Syekh Sa'ad. Di dalam surat tersebut beliau bertanya kepada guru beliau mengenai pengalaman spiritual yang beliau alami ketika tengah beribadah. Beliau merasa ditampakkan Sidratil Muntaha, sedangkan orang lain melihat beliau seakan-akan dimi'rajkan. Bahkan menurut tulisan Syekh Faqihil Muqaddam sendiri, orang-orang yang melihat berbeda pendapat tentang berapa kali mereka melihat terjadinya hal tersebut. Hal yang mengejutkan ini membuat beliau bertanya kepada gurunya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Maka sang guru pun menjawab suratnya dan menganjurkan kepada Syekh Faqihil Muqaddam untuk tidak terpengaruh dengan hal tersebut dan tetap memegang zahirus syariat apapun yang terjadi. Jadi beliau sendiri tidak pernah mengumbar cerita ini kepada orang luar, bahkan kepada gurunya pun dalam status bertanya. Lalu narasi memastikan angka 70 kali dan bahkan bertemu dengan Allah ini didapatkan dari sumber yang mana? Sayangnya kisah ini sering dipelintir sedemikian rupa sehingga terkesan Syekh Faqihil Muqaddam lah yang tengah berbangga-bangga dengan pengakuan ini. Proses verifikasi sumber dan validasi sumber yang kita lakukan telah membuktikan bahwa narasi si penceramah tidak sesuai dengan apa yang tertulis di kitab rujukan. Terlebih dalam proses identifikasi audiens, kisah ini disampaikan kepada orang awam di depan kamera yang dapat disaksikan kalangan luas. Terlebih tanpa menjelaskan bidayah atau proses permulaan dari sosok wali yang diceritakan. Mi'raj para wali. Bagaimana jika dikisahkan ada seorang wali yang mi'raj serta diperlihatkan hal-hal yang menakjubkan? Salah satu yang cukup populer adalah kisah mi'rajnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang merupakan seorang ulama salaf. Beliau dilahirkan pada tahun 188 Hijriah yang mengisahkan beliau dimi'rajkan secara ruhaniyah dalam keadaan tertidur. Lalu apa sebenarnya mi'raj para wali ini? Apa berarti mereka para wali itu mengalahkan Nabi Muhammad SAW? Tentu mi'raj tersebut tidaklah sama dengan apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Syekh Fariduddin Attar dalam kitab beliau Tadhkiratul Auliya halaman 200. Beliau mengatakan bahwa mi'raj ruh dan jasad secara utuh hanya terkhusus untuk Rasulullah Muhammad SAW saja. Akan tetapi jika mi'raj secara makna atau ruh itu bisa berlaku untuk para wali seperti Syekh Abu Yazid Al-Bustami ataupun Syekh Ibn Arabi, bahkan setiap mukmin termasuk Syekh Faqihil Muqaddam. Hal ini selaras dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, as-salatu mi'rajul mu'min, bahwasanya salat itu adalah mi'raj bagi seorang mukmin. Jangankan kita yang manusia biasa, bahkan malaikat Jibril pun tidak mampu menyamai derajat mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab yang berjudul At-Tahrir wa Tanwir karya Syekh Ibnu Ashur, beliau menukil tafsir Al-Quran dari surat As-Saffat ayat 164 bahwasanya Imam Muqatil mengatakan ayat ini mengisahkan kejadian saat malaikat Jibril membersamai Nabi Muhammad SAW di Sidratil Muntaha. Ketika Nabi Muhammad SAW turun untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat Jibril tidak mampu mengikuti beliau, sehingga Nabi berkata, "Wahai Jibril, apakah di sini engkau akan berpisah denganku?" Malaikat Jibril pun mengatakan, "Sungguh aku tidak mampu lagi untuk melangkah dari tempat ini."
Maka Allah pun menurunkan ayat mengisahkan perkataan malaikat, wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Setiap dari kami hanya memiliki kemampuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu beda sekali makna Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Apalagi Mi'raj yang dialami orang lain yang bukan Nabi dan juga bukan malaikat. Yang kedua, memadamkan api neraka. Diviralkan kisah seorang wali yang menolak masuk surga dan meminta dibebaskannya orang-orang dekatnya dari siksa neraka. Bahkan jika harus menjemput sahabat-sahabatnya itu ke dalam neraka. Dan menyatakan bahwa saya akan menolong mereka walaupun api neraka padam. Sebelum Anda tertawakan kisah ini, dengarkan hadis berikut ini dengan seksama. Ketika seorang mukmin hendak menyeberangi sirat yang di bawahnya terdapat neraka yang menyala-nyala, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, lalu orang-orang beriman datang dan neraka berkata kepada mereka, lewatlah wahai orang yang beriman, sungguh cahayamu telah memadamkan apiku. Jadi tidak menunggu seseorang menjadi wali. Hadisnya mengatakan wahai mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua yang menyaksikan video ini menjadi orang yang diminta untuk bersegera menyeberang sirat oleh neraka. Karena cahaya iman kita memadamkan apinya. Yang ketiga, wali terbang. Ingat kembali framework yang sudah kita bangun di atas. Ketika mendengar kisah karomah, kita fokus pada bidayah atau permulaan sang wali. Karena para ulama tidak menafikan adanya wali yang bisa terbang maupun yang berjalan di atas air. Namun kita diminta untuk berhati-hati agar kritis memastikan ketakwaan sosok tersebut. Syekh Ibnu Taimiyah mencuplik dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan, oleh karena itulah para ahli ilmu seperti Abi Yazid Al-Bustami mengatakan, jika kalian melihat seseorang bisa terbang di udara atau berjalan di atas air, maka jangan tertipu dengan itu sehingga engkau menyaksikan bagaimana kepatuhan orang tersebut terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sholat banyak rakaat dalam semalam. Ketika Anda mendengar kisah ibadah dalam jumlah yang menakjubkan dan tidak masuk akal, perlu dipahami bahwa begitu banyaknya kisah sejenis dalam sejarah umat Islam yang menceritakan hal yang demikian. Hal ini juga terjadi pada para sahabat seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Di dalam kitab Hilyatul Auliya dikatakan Sayyidina Utsman bin Affan biasa menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat di malam hari di dalam Ka'bah. Diriwayatkan pula dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya aku pernah melihat Utsman bin Affan sholat di malam hari dan beliau membaca seluruh Al-Quran dalam satu rakaat. Kok karomahnya melebihi sahabat? Dan mungkin sebagian dari kita bertanya, apa mungkin ibadah dan karomah para orang-orang soleh di Yaman bisa melampaui karomah para sahabat Nabi itu? Perhatikan baik-baik hadis berikut ini. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah pada suatu hari ditanya, kenapa karomah wali zaman sekarang ini melebihi karomah para sahabat? Nah, ini di zaman salaf saja sudah ada pertanyaan semacam ini, di mana masa zamannya lebih dekat dengan para sahabat. Referensi ini menjadi saksi bahwa kisah karomah wali yang melebihi para sahabat itu sudah terjadi sejak zaman para salaf. Dan beberapa hadis keunggulan penduduk Yaman memang sudah dikisahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang Yaman adalah orang-orang yang lebih aku sukai karena di antara mereka banyak yang penuh dengan hati yang lembut dan amanah. Mereka akan datang pada hari kiamat dengan membawa amal-amal yang mengagumkan karena mereka memberi contoh terbaik dalam ajaran Islam dan kekuatan keyakinan mereka. Perlu diingat, kita tidak sedang memuji berlebihan terhadap orang-orang Yaman dan bukan berarti membenarkan semua perilaku apapun yang terjadi di Yaman. Tapi perlu kita perhatikan peringatan Rasulullah SAW demi kita bisa berhati-hati dalam
menjaga prasangka kita. Kemudian Sayyidina Jubair bin Mut'im bercerita, suatu hari kami bersama Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah perjalanan antara Mekah dan Madinah. Saat itu Nabi bersabda, yushiku an yatlu'a alaikum ahlul Yaman ka'annaha qita'us sahab au qit'atus sahab hum khiyaru man fil ardi. Hampir-hampir bangsa Yaman melebihi kalian semua. Mereka bak segumpal awan. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi. Lalu perhatikan hadis yang disampaikan di hadapan para sahabat ini, bahwa akan datang kaum yang amalannya membuat minder para sahabat. Siapa mereka? Sesungguhnya akan datang satu kaum yang kalian akan merasa minder jika membandingkan amalan kalian dengan amalan mereka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka kaum Quraisy? Maka Rasulullah Muhammad SAW menjawab, bukan, mereka adalah penduduk Yaman. Orang yang berhati-hati akan menjaga lisan dan hatinya sebelum menjatuhkan penghakiman pada para wali dan solehin yang berasal dari manapun, baik yang berasal dari Yaman ataupun yang di luarnya, baik dari masyayikhnya ataupun para habaibnya. Karena kita tahu hal-hal semacam ini telah disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terlepas dari kita sepakat atau tidak dengan orang yang menyampaikan atau menceritakan atau menyebarluaskan kisah karomah, jangan sampai penghinaan itu dilakukan terhadap orang-orang yang soleh yang diceritakan itu sendiri, yang akan menyebabkan diri kita di dalam bahaya. Nomor 5, kisah masuk surga. Dikisahkan seorang wali yang jika dia merasa lelah dalam dakwahnya, juga ketika merasa sumpek hatinya, maka penglihatannya masuk ke dalam surga untuk mengobati hal tersebut. Perlu diperjelas bahwa ketika seorang wali diperlihatkan surga atau diberikan wewangian surga, itu tidak berarti ia masuk ke dalam hakikat surga itu sendiri secara jasad. Terdapat beberapa riwayat di mana para sahabat pun ditampakkan surga padahal masih hidup ada di dunia. Dari Sayyidina Al-Haris bin Malik Al-Ansari bahwasanya ia pernah melewati Nabi Muhammad SAW, lalu beliau bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu pagi ini wahai Harisah? Ia menjawab, aku telah menjadi seorang yang mukmin yang sebenar-benarnya. Beliau bersabda, perhatikan apa yang engkau katakan, sebab setiap ucapan memiliki hakikatnya. Jadi, apakah hakikat keimananmu itu? Kemudian beliau menjawab, jiwaku telah berpaling dari dunia, aku begadang di malam hari untuk beribadah dan menahan haus di siang hari untuk berpuasa. Sungguh aku melihat arsy Tuhanku nampak jelas. Aku melihat para penghuni surga saling berkunjung di dalamnya, dan aku melihat para penghuni neraka menjerit di dalamnya. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, wahai Harisah, engkau telah mengetahuinya, maka tetaplah di atas jalan itu. Disebutkan dalam Majma' Az-Zawaid, artinya Sayyidina Harisah telah mencapai level di mana beliau telah melihat arsy Allah, surga dan neraka dalam keadaan tersadar secara rohaniyah. Dan hal ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak berarti jasad beliau masuk ke dalam surga ataupun neraka. Juga perhatikan kisah berikut ini tentang sahabat Anas bin Nadhr. Kemudian ia maju ke depan dan bertemu dengan Sa'ad. Ia berkata, wahai Sa'ad bin Mu'ad, demi Tuhan Ka'bah, aku mencium bau surga. Sungguh aku merasakan aromanya di balik gunung Uhud. Saat menimpali, aku bersamamu. Saat lalu bercerita, namun aku tidak mampu berbuat seperti apa yang ia lakukan. Di tubuhnya ditemukan lebih dari 20 luka berupa tebasan pedang, tusukan tombak, dan lemparan panah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Juga hadis yang mengisahkan bahwa Dajjal mampu menampakkan surga dan neraka kepada orang-orang yang masih hidup dan memasukkan mereka ke dalamnya. Bukan berarti itu merupakan hakikat surga yang sesungguhnya, namun itu ditampakkan surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, ala ukhbirukum hadisan anid Dajjal
Maukah kalian aku kasih tahu sebuah hadis tentang Dajjal sebagaimana Nabi sebelumku mengabarkan kepada kaumnya. Rasulullah melanjutkan, Dajjal itu bermata satu dan datang membawa gambaran surga dan neraka. Apa yang ia katakan sebagai surga sebenarnya itu adalah neraka. Sungguh aku ingatkan kalian tentang hal ini sebagaimana Nabi Nuh telah mengabarkan kepada kaumnya. 6. Rantai emas dari langit, ini adalah kisah viral lainnya. Mari kita gunakan framework karomah yang sudah kita bahas di atas. Riwayat ini memang ada, akan tetapi tidak seperti itu kisahnya. Di dalam kitab Tanwirul Aghras diceritakan saat Syekh Abu Bakar bin Salim wafat, para putra-putra beliau berkumpul untuk menentukan siapa yang akan menjadi pengganti ayahanda mereka. Mereka pun berkumpul di wadi. Siapapun yang nampak pertanda yang jelas, maka ialah yang berhak menjadi khalifah atau pengganti sang ayah. Dan muncullah wadah logam yang berisikan air di hadapan Sayyid Husin. Maka beliaulah yang didapuk menjadi pengganti Syekh Abu Bakar bin Salim. Sedangkan narasi yang banyak berkembang yang diceritakan oleh seorang penceramah mengatakan bahwa turun rantai emas dari langit. Mohon maaf, kami tidak mendapati kisah yang seperti ini dalam kitab rujukan yang kami temukan. Dan inilah pentingnya berhati-hati, memeriksa verifikasi dan validitas sumber sebelum menyampaikannya. 7. Nabi belajar nahwu kepada Habib. Dikisahkan bahwa seseorang bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW dan kedua cucunya, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, tengah mendatangi majelis nahwu seorang ulama bernama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kisah ini terdapat dalam kitab Fuyudat Al-Bahril Mali fi Manaqib wal Akhbar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, karya seorang ulama bernama Al-Habib Toha bin Husain As-Segaf, yang berisikan manaqib sejarah hidup Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi ini seorang ulama yang dikenal keilmuannya dan seorang adik dari mufti madhab Syafi'i di Mekah, yakni Al-Habib Husain Al-Habsyi. Sehingga kisah bidayahnya banyak dikisahkan, juga mudah ditemukan oleh masyarakat. Lalu, apa arti mimpi tersebut? Tafsir mimpi bisa mengartikan kehadiran tersebut sebagai bentuk keridhaan Nabi Muhammad SAW terhadap dakwah seseorang ataupun sebagai bentuk keberkahan dari dakwah tersebut. Tidak ada satupun narasi pada sumber yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad belajar bahasa Arab kepada Habib Ali. Nah, inilah narasi yang dibuat oleh konten kreator awam di media sosial. Jelaskan pada kami, mana narasi yang menyatakan bahwa Nabi belajar kepada Habib Ali. Jangan sampai demi memenuhi hasrat mencaci, Anda memojokkan sosok ulama besar di zaman itu. Jangan tinggalkan karomah. Menafikan karomah adalah sesuatu yang jelas bertentangan dengan nas yang telah ditegaskan oleh Rasulullah dan para ulama setelah beliau. Kini kita lihat betapa bahayanya menafikan dan membenci karomah. Yang pertama, membentuk masyarakat yang tidak menerima adanya sesuatu yang tidak bisa dicerna dengan akal atau khawarikul adat. Yang kedua, membentuk masyarakat yang tidak mampu mencerna sebuah kejadian yang tidak masuk akal. Dampaknya apa? Jika fenomena yang dijanjikan seperti Dajjal muncul nanti, lalu melakukan hal-hal yang luar biasa seperti mendatangkan hujan, menghidupkan orang yang sudah mati, menyuburkan tanaman, bahkan membuat gempa bumi, maka masyarakatnya seperti orang norak yang kaget hingga mengira Dajjal adalah benar sosok Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu memberikan kelebihan itu kepada makhluknya, termasuk para aulia. Belum lagi ditambah dengan masyarakat yang semakin materialis dan mengukur kebenaran hanya dengan indrawi saja. Permasalahan tidak berhenti sampai di sana. Jika muncul Imam Mahdi yang sebenarnya, masyarakat sudah skeptis terlebih dahulu. Mereka akan bertanya, itu mana kitab sezamannya? Haplogrup DNA-nya sesuai dengan Yehudi Cohen enggak? Kan Yehudi Cohen 40%-nya J1.
Atau bertanya, urutan keturunan keberapa tuh? Kalau nggak ke-78, nggak logis. Masyarakatnya tidak akan peduli dengan pendapat para ulama ahli nasab dan juga pendapat Naqabatul Ashraf itu sendiri. Bahkan masyarakatnya sudah terbiasa membatalkan suatu nasab keturunan Rasulullah SAW. Dan jika ditanya mana keturunan Rasulullah yang memenuhi kriteria kalian, maka mereka justru terdiam dan kebingungan. Nah, bagaimana nanti nasibnya ketika Imam Mahdi datang? Dunia seakan sudah semakin ideal untuk menyambut kedatangan Dajjal. Manusia kini semakin miskin. Di saat Dajjal datang membawakan harapan makanan dan kemakmuran, lalu ketika para ulama berusaha mengingatkan, mereka akan berkata, saya tidak percaya Gus, Kiai, Habib, dan saya tidak percaya Ustadz berjenggot panjang. Sehingga penyakit FOMO akan mengarahkan mereka pada fenomena paling tren saat itu, yakni mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Kenapa tidak Anda viralkan para kiai dan habaib yang alim serta tawadhu? Kenapa Anda tidak memviralkan pengajian mereka yang sesuai syariat? Jika Anda terus-menerus memilih serta mencari yang terburuk dari kalangan Gus, habaib dan lainnya untuk kalian viralkan di sosial media, maka kami rasa Dajjal akan mendukung dan meridhoi perilaku Anda. Setidaknya non-muslim telah menunjukkan keridhaan pada perilaku Anda, bahkan mendukung Anda seperti orang ini. Sehari bahas agamanya dan besoknya bahas karomah dan perilaku nyeleneh para Gus dan habaib. Perbanyak kisah keteladanan, bukan kekeramatan. Ikhwani, saudara-saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, kita memahami bahwa kita berada pada zaman yang penuh dengan perpecahan. Masing-masing kita saling berbangga-bangga dengan hartanya, dengan golongannya, dengan kedudukannya, dengan nasabnya, dengan ketenarannya, juga dengan kemuliaan para pendahulunya. Kami meyakini bahwa polemik karomah ini telah menghasilkan perbaikan menuju lebih berhati-hatinya para pendakwah dalam menyampaikannya di era digital ini. Tapi sungguh mengerikan melihat orang-orang awam yang begitu mudah menghina sesama orang-orang yang beriman. Tidakkah terbesit di kepala Anda, bagaimana jika saya salah? Bagaimana jika yang saya ikut tertawakan adalah benar-benar seorang wali yang soleh? Untuk Anda yang cari tenar dengan mencaci karomah wali yang bahkan tidak Anda kenali kisah hidupnya, segeralah beristighfar. Mereka sudah wafat, tidak ada kesempatan untuk minta maaf. Bagaimana kita bisa tenang jika Allah telah mengancam perang? Hati menjadi mati, sholat menjadi berat, Al-Quran pergi meninggalkan, merupakan resiko yang sangat mengerikan. Dan bagi para pendakwah yang menceritakan kisah karomah secara berlebihan, bahkan mengubah redaksi kisah tersebut, tidakkah terbesit dalam kepala Anda bahwa semua ini akan dipertanggungjawabkan? Alih-alih mendekatkan manusia kepada agama, namun justru menjauhkan. Kita semua sedang diuji untuk semakin berhati-hati dalam mencerna informasi. Semua ini seakan sebuah ajang pelatihan untuk membentuk mukminin yang semakin siap menuju ujian yang lebih membingungkan. Para wali adalah teladan. Mereka sebuah semangat dan motivasi untuk kita ikuti dan cita-citakan. Jangan menjadi pribadi muslim yang lemah, yang mengatakan bahwa beribadah dan berilmu sebagaimana mereka adalah sebuah ketidakmungkinan. Kita tidak hidup dalam mental block yang membatasi potensi peningkatan kualitas keimanan. Sebagaimana mental block dalam hal duniawi yang memandang orang-orang kaya tidak bisa ditiru baik jejak langkah ataupun keilmuannya. Mental block yang mengatakan bahwa mereka hanya beruntung, mereka ini dan itu, demi menutupi berbagai ego, mempertahankan kebodohan diri dan keraguan. Alangkah indah orang yang hidup dengan target kedudukan ukhrawi yang tinggi. Ia menjadikan bidayah maupun nihayah aulia sebagai penggerak motivasi. Mereka tidak segera berpuas diri, terus bergerak melawan hawa nafsu menuju keridhaan ilahi. Namun kita sadar akan bagaimana kualitas keimanan manusia zaman sekarang. Maka perbanyaklah
kisah keteladanan dan bukan kekeramatan. Hidupkanlah majelis-majelis ilmu yang menjadi pondasi keislaman. Jangan paksakan anak balita diperdengarkan pasal undang-undang. Jika Anda menemukan perilaku muslimin yang menertawakan karomah, segera kirimkan video ini kepadanya. Saling mengingatkan menjadi senjata umat untuk bisa bertahan menghadapi fitnah dan ujian. Ini adalah sebuah ajakan persatuan, diawali kerendahan hati dan kejujuran yang mematikan ego dan kesombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.